Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita tentang kultivator terkuat di dunia. Bukan tanpa sebab, gelar yang disandangkan kepadanya, orang itu memiliki kemampuan di luar nalar manusia, dapat meniru semua seni bela diri dengan sempurna. Dia bahkan dapat melihat kekurangan dari teknik yang dipelajarinya. Berkat kemampuan yang dimilikinya, semua pendekar mengincar nyawanya. Tak ayal, ribuan nyawa telah berakhir di tangannya, hingga sebutan pembunuh terkejam di dunia, juga menjadi salah satu julukannya. Pada akhirnya, sang pendekar terkuat haruslah mati di tangan orang-orang yang mengincarnya. Akan tetapi, langit berkehendak lain. Pada saat kematiannya, dia kemudian terbangun dalam tubuh putranya, yang telah mati karena bunuh diri. Sang anak rupanya menjadi korban buli, karena mengalir dalam tubuhnya, darah sosok penjahat yang paling dibenci di dunia. Dengan tubuh anaknya, dia berencana untuk menjadi yang terbaik, dan menjadi naga pertama, serta membalaskan dendamnya dan dendam anaknya kepada dunia. Itulah sekilas sinopsis dari cerita yang akan kita bahas. Penasaran dengan bagaimana caranya membalas dendam? Yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal chapter, kita ditunjukkan dengan sebuah pertarungan yang sangat dahsyat, mayat-mayat tergeletak, dan darah berceceran di mana-mana. Bengis nan sadis. Kedua ucapan itu layak untuk menggambarkan suasana pada saat itu. Pedang dari ratusan dan ribuan master seni bela diri, telah diarahkan kepadaku selama beberapa dekade. Dengan tanpa ampun, aku memukuli dan membunuh mereka untuk melindungi hidupku. Bukan berarti aku membunuh mereka karena aku menyukainya, tapi itu penting untuk kelangsungan hidupku. Dan hasilnya, terlihat sesosok laki-laki dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, dialah sang penjahat paling dicari di dunia. Qin Tianlang, itulah namanya. Jadi, apakah kau sudah puas setelah meninggalkan darah di mana-mana? Ucap seseorang yang entahlah siapa dia sebenarnya, yang terlihat hanya siluet bayangan yang tercermin dari genangan darah di depannya. Sementara menghadap sosok misterius itu, berdiri Qin Tianlang dengan penuh luka. Dan baru kita ketahui, orang misterius itu bernama Muk Cheonak, seorang lelaki tua pemimpin aliansi Murim. Dengan senyum bengisnya, lelaki itu melangkah seraya berkata, "Setelah mati di tangan kejammu, bagaimana jiwa-jiwa ini bisa beristirahat dengan tenang? Begitu banyak nyawa tak berdosa yang hilang akibat pembantaian besar-besaran yang kau lakukan." Ucap Muk Cheonak sembari menunjuk ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di depannya. Sementara Qin Tianlang hanya bisa mengeratkan kedua giginya. "Orang tua sialan, kau bersimpati dengan pembantaian, aku hanya membela diri. Bukankah orang yang menciptakan World Skiller terhebat kau sendiri? Dan tak ada seorang pun yang mengirimmu seseorang untuk membunuhmu," teriak Qin Tianlang dengan marahnya. "Apa menurutmu mereka benar-benar termakan oleh hasutanku? Dan apakah kau benar-benar berpikir kalau kau tak terkalahkan?" Ucap lelaki itu sembari tersenyum sinis. Qin Tianlang, nama itu menggema di seantero jagat raya. Tentang bagaimana dia dapat selamat dari berbagai penyergapan, hingga terjadi pembantaian besar-besaran. Semuanya berkat kemampuannya yang dapat meniru berbagai macam teknik bela diri. Tak peduli apapun jenis bela diri itu, selama dia dapat melihatnya, dia akan mampu untuk menjiplaknya dan menjadikan teknik itu sebagai miliknya. Usut punya usut, ternyata konspirasi perburuan yang dilakukan kepada Qin Tianlang, dikarenakan kemampuannya, takut apabila suatu saat, Qin Tianlang akan menjadi sosok yang tak terkalahkan dan menjadi ancaman bagi dunia Murim tentunya. "Ini waktunya untuk mengakhiri semuanya," ucap ketua aliansi Murim dengan dinginnya. "Jika seperti itu, maka kau harus ikut denganku," teriak Qin Tianlang sembari menyerang ketua aliansi Murim. Serangan keduanya pun bertabrakan, tusukan, tebasan, dengan sekuat tenaga mereka kerahkan, hingga sampai pada puncak pertarungan, sebuah panah dari kejauhan mengakhiri perlawanan yang dilakukan oleh Qin Tianlang, membuatnya terduduk. "Akhirnya kau berlutut," ucap ketua aliansi Murim. "Jangan bersedih, bukankah ini kesempatanmu untuk bertemu dengan Ne Jung-in kekasihmu, yang merupakan Heavenly Dragon pertama," lanjut ketua aliansi Murim. "Berani sekali kau menyebut namanya. Hanya karena dia terlibat denganku, kau memutuskan untuk membunuhnya," teriak Qin Tianlang dengan marahnya. "Ya, dia pernah menjadi kultivator terbaik di sekte ortodoks, tapi dia mati dalam pertarungan dan hanya meninggalkan aib," terang ketua aliansi Murim. "Ngomong-ngomong soal itu, aku menerima pesan sebelum aku ke sini," putranya yang bernama Nam Bung Cheon,
Kabarnya telah mati bunuh diri, karena tidak tahan dengan orang-orang yang selalu membulinya. Qin Tianlang tersentak karena tidak mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra. Jangan begitu bersedih. Kalian akan dipertemukan di neraka, ucap ketua aliansi Murim menebaskan pedangnya. Sungguh omong kosong. Dia bilang aku memiliki seorang putra. Aku berharap, di kehidupan berikutnya, aku akan menjadi orang biasa, ucap Qin Tianlang sebelum tarikan nafas terakhirnya. Kemudian kita dibawa ke sebuah tempat, di mana terlihat Qin Tianlang yang terkejut mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dia ketahui. Bukankah aku sudah mati, gumamnya. Kemudian dia beranjak ke depan cermin dan melihat dirinya berubah menjadi seorang pemuda. Sementara dari luar ruangan, terlihat dua orang pelayan hendak memasuki ruangan di mana mayat tuan mudanya disemayamkan. Pangeran kita benar-benar mengalami kesulitan, 3 hari sudah berlalu, akan tetapi, tak ada seorang pun yang berkabung. Ucap pelayan itu sembari membuka pintu ruangan itu. Belum genap kaki kedua pelayan memasuki ruangan, alangkah terkejutnya mereka, mendapati tuan muda yang telah mati hidup kembali. Tak ayal, lari satu pelayan, menganggap sosok di depannya sebagai dedemit, jelmaan tuan mudanya. Hingga, sebuah pukulan kemudian menyadarkan pelayan satunya. Jelaskan kepadaku, kenapa aku terjebak di sini seperti mayat, ucap Qin Tianlang kepada pelayan itu. Menurut informasi yang diperoleh dari pelayan, bahwasanya dia merupakan tuan muda putra dari Ne Jung-in yang berarti pula dia adalah anaknya. Sementara masih kebingungan dengan yang terjadi, seseorang tiba-tiba datang dengan berlari. Tanpa basa-basi kemudian dia memegang kedua pipi Nam Gong Cheon. Aku tak mengerti apa yang terjadi, tapi syukurlah, kamu sudah kembali. Ucap gadis itu sembari menangis haru. Gadis itu bernama Nam Gong Hua, saudari dari ibunya, dengan kata lain, dia adalah bibinya. Oke, untuk mempermudah, kita akan panggil Qin Tianlang yang sudah masuk ke tubuh putranya sebagai Nam Gong Cheon ke belakangnya. Lanjut, beberapa saat kemudian, terlihat Nam Gong Cheon dan Nam Gong Hua berada di persemayaman Ne Jung-in. Dalam ingatan Nam Gong Hua, sebelum Cheon meninggal, dia sangat membenci dirinya, karena dia menjadi putra dari seorang pembunuh terhebat. Hal itu pula yang menyebabkan dia selalu dibuli. Bolehkah aku menyendiri sebentar, ucap Cheon membuyarkan keheningan suasana. Tentu, aku akan keluar, ucap Hua sembari berlalu pergi. Seon sepertinya aku telah merasuki tubuh anak kita. Anakku seharusnya hidup, dan akulah yang mati. Tapi ternyata sebaliknya, dia yang menyandang garis keturunan pembunuh terhebat, terus dicaci maki. Pastilah sangat tak tertahankan baginya, hingga dia memutuskan untuk memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Itu mungkin sebabnya kau meninggalkanku dan menyembunyikan putra kita waktu itu. Klan Namgung yang sekarang berada di ambang kehancuran, hal-hal yang seharusnya kau dan anak kita nikmati, aku yang menyandang nama Namgung, Namgung Cheon. Aku akan menyelesaikan semuanya. Beberapa waktu pun berlalu, Cheon kemudian mulai berkultivasi. Kemudian Cheon mencoba untuk menggunakan teknik First Glance Escape, yaitu kemampuan untuk langsung mempelajari dan menjadikan seni bela diri apapun menjadi miliknya hanya dengan melihatnya sekali. Membuyarkan lamunannya, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Salam Tuan Muda, ucap Bokseon yang merupakan satu-satunya pelayan yang peduli dengan Cheon. Suasana sangat sejuk, bagaimana jika kita jalan-jalan Tuan Muda, ucap Bokseon kepada Cheon, sembari celingukan seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak, aku akan pergi ke tempat pelatihan bela diri, ada hal yang perlu aku bicarakan dengan kakek. Ucap Cheon menolak ajakan Bokseon sembari pergi. Oh tidak Tuan Muda, ucap Bokseon sembari memegang kaki Cheon. Kenapa kau menghalangiku? Ada apa sebenarnya? Teriak Cheon kepada pelayan. Sebenarnya saat ini ada tamu di tempat latihan bela diri, lebih tepatnya klan Wang Sahyun. Menurut informasi yang Cheon dapatkan dalam 2 minggu terakhir, keluarga Huan Sahyun pada awalnya tertinggal jauh dari klan Namgung, namun dikarenakan kejatuhan klan Namgung akhir-akhir ini, mereka sudah berkembang pesat melalui refleksi keuntungan. Bukankah jika ada tamu, kita harus menyambutnya? Ucap Cheon. Tidak boleh. Bokseon menghalangi Cheon yang hendak keluar. Dikarenakan putra bungsu mereka juga datang, dia belajar di Akademi Yongcheon bersama Tuan Muda. Teman sekelas Tuan Muda bahkan tidak memperlakukan Tuan Muda sebagai manusia, dengan menggunakan sparring sebagai alasan, mereka melakukan pemukulan secara sepihak, mereka tidak segan-segan membakar Tuan Muda dengan besi panas.
Terutama putra bungsu yang bernama Yun Jongseng, bukan hanya tidak membantu Tuan Muda, bahkan dia memimpin dalam menyiksa Tuan Muda, ucap Bokseon menjelaskan panjang lebar. Menghentikan percakapan keduanya, seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar Cheon. Halo, kau benar-benar hidup kembali seperti yang dirumorkan, ucap seorang pria kepada Cheon. Apakah kau Yun Jongseng? Tanya Cheon dingin. Orang bilang kau kehilangan ingatan, jangan katakan kau juga kehilangan ketakutan. Ucap Jongseng mengintimidasi. Apakah hanya itu yang bisa kau katakan kepadaku? Ucap Cheon menatap dengan tajam. Bagaimana kalau kita melakukan sparring, kita sering melakukannya ketika ada waktu luang, ucap Jongseng dengan penuh percaya diri. Tidak boleh, Bokseon bergegas menghentikan ajakan sparring itu. Tuan Muda belum memulihkan. Belum selesai Bokseon berbicara, sebuah tamparan keras melayang ke batok kepalanya. Apakah kau tidak punya sopan santun? Beraninya kau menghalangiku, enyahlah dari pandanganku, geram Jongseng menghajar Bokseon tanpa ampun. Hentikan, ucap Cheon memegang lengan Jongseng. Tiba-tiba, sebuah hantaman dilayangkan Jongseng ke arah Cheon, beruntung Cheon dengan refleksnya menghindar. Dia, menghindarinya, gumam Jongseng terkejut. Kamu tidak perlu menggunakan kekerasan sebelum bertanding bukan? Ucap Cheon sembari tersenyum. Sudah lama sejak seorang teman mengajak untuk sparring, aku tidak bisa menolak. Lanjut Cheon. Tentu. Maafkan aku karena terlalu bersemangat, ucap Jongseng. Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Ucap pelayan sembari dibantu oleh Cheon untuk berdiri. Tidak usah khawatir, bukankah ini kesempatan langka untuk sparring? Ini pasti akan menyenangkan, ucap Cheon kepada pelayan itu. Beberapa saat kemudian, Cheon dan Jongseng telah sampai di arena latihan. Cheon melemparkan sebuah pedang kayu kepada Jongseng seraya berkata, berhati-hatilah, aku sudah berubah sedikit. Saat sparring, kau mungkin akan menangis dan lari, ucap Cheon mengingatkan. Jangan bercanda, itu tak akan mungkin, ucap Jongseng meremehkan. Dalam hati Cheon berkata, karena kau yang meminta, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk menghajarmu, dan kupastikan kau akan hancur berkeping-keping, seringai Cheon penuh semangat. Keduanya pun sudah bersiap, terlihat mereka menggunakan pedang kayu dalam sparring itu. Kau memilih pedang kayu, sepertinya kau takut Cheon, ucap Jongseng angkuh. Bagaimana kalau kita mulai, ucap Jongseng sembari melancarkan serangannya. Sementara di pinggir lapangan, Bokseon khawatir akan keadaan tuannya, dan tanpa berpikir panjang, Bokseon pun segera pergi bermaksud melaporkan hal yang terjadi kepada kepala keluarga. Cheon kemudian mengaktifkan kemampuan penglihatannya, tanpa kesulitan, sudah dia kantongi celah kekurangan seni bela diri lawan. Dengan sekuat tenaga Jongseng menyerang, tanpa kerja keras, Cheon menghindari setiap tebasan. Sementara pada saat yang sama, terlihat kepala keluarga sedang berbincang dengan pemimpin klan Wang Sangyun. Agak berat sepertinya pembahasan mereka berdua, hingga terlihat kepala klan Namgung mengeluarkan aura membunuhnya, menyebabkan ketua klan Wang Sangyun bergidik ngeri dibuatnya. Tuan, saatnya Anda mengambil keputusan, papar tetua itu kepada pimpinan klan Namgung. Biar tidak bingung, kira-kira begini maksud dari perbincangan keduanya. Klan Wang Sangyun merupakan klan yang berada di bawah hierarki mutlak kekuasaan klan Namgung, namun, sejak Sang Heavenly Dragon pertama bertunangan dengan Qin Tianlang yang berjuluk The Great Killer, kekuatan dan kekuasaan klan Namgung mulai merosot. Sebaliknya, klan Wang Sangyun mulai tumbuh dengan pesatnya, hal ini menyebabkan gejolak klan-klan kecil di bawahnya, termasuk klan Wang Sangyun. Berbekal kepercayaan diri inilah, klan Wang Sangyun memutuskan untuk hengkang dari kekangan kekuatan klan Namgung, ingin merdekalah istilahnya mereka ini rupanya. Sekarang bukanlah saatnya untuk keras kepala tuan. Coba Anda pikirkan lagi, akan berapa banyak keuntungan yang klan Namgung dapatkan jika tuan menyetujui usulan kami, keke tetua itu kembali membujuk ketua klan Namgung. Kau sudah tahu, jawabanku tetap sama, ucap ketua klan Namgung mengekspresikan ketidaknyamanannya. Baiklah tuan. Jika Tuan masih ingin mengelola klan Wang Sangyun di bawah kekuasaan klan Namgung, aku memiliki solusi lain Tuan. Bagaimana jika anak itu menikah dengan pewaris keluarga Wang Sangyun Tuan? Jika itu terjadi, bukan hanya klan Wang Sangyun saja, bahkan kami akan mengalihkan kendali atas beberapa bisnis klan kami sampai batas tertentu Tuan. Seloroh ketua klan Wang Sangyun sembari melirik ke arah Namgung Hua. Tak ayal rupanya, makin pekat energi biru dikeluarkan oleh patriark klan Namgung di sana.
Erat cengkeraman tangannya menandakan betapa amat murka dengan usulan Seloroh yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Memecah tegangnya suasana, sebuah teriakan dibarengi terbukanya pintu ruangan, mengalihkan fokus mereka. Berteriak si Buk Seon itu. "Tuan, sesuatu mendesak telah terjadi." Teriak pelayan itu sembari membuka pintu. Bersujud kemudian, pula menjelaskan perihal sparring yang tengah dilakukan oleh sang tuan muda dengan putra bungsu klan Wangsang itu. Terkejut semua orang yang di sana, terutama Bibi Hua. Bagaimana Cheon yang baru saja memulihkan diri bisa bertanding secepat itu? Ucap Hua khawatir kepada Cheon. "Saya sudah sekuat tenaga menghentikannya, akan tetapi, tuan muda tidak mendengarkan," ucap pelayan itu sembari bersujud menjelaskan. "Itu berarti, Tuan Muda Nambung sendiri yang menerima tantangan tersebut," ucap ketua klan Wangsang Yun. "Benar Tuan," ucap sang pelayan. "Maka, tidak masalah bukan? Dua orang sahabat yang bertemu setelah sekian lama kemudian latihan bersama," ucap tetua itu melanjutkan. Tampaknya yakin betul orang itu dengan kemampuan anaknya, akan mudah untuk menghajar si Tuan Muda klan Nambung, pikirnya, memamerkan kepada klan Nambung masa depan dari para penerus keduanya. "Apa yang ketua klan Wangsang katakan benar," ucap ketua klan Nambung. "Tapi ayah, Cheon belum sepenuhnya pulih," lirih Nambung Hua yang masih khawatir dengan keponakannya. "Seni bela diri putraku sungguh amat luar biasa, aku khawatir dengan keselamatan Tuan Muda Nambung," imbuh tetua itu dengan percaya dirinya. "Jika Anda khawatir Nona, mengapa kita tidak pergi bersama melihat mereka," ajak tetua itu kepada mereka. Sang patriark klan Nambung mengiyakan sembari berdiri dari kursinya. "Tunggu sebentar," ucap tetua itu menghentikan. "Karena ini adalah pertandingan sparring yang disepakati oleh kedua sahabat, tidak boleh ada diskusi tentang tanggung jawab meskipun seseorang terluka," imbuhnya sembari tersenyum dengan liciknya. Yakin betul tetua itu rupanya, kemenangan sudah digenggamnya, seraya memastikan dalam benaknya, untuk terlepas dari segala bentuk gugatan, apabila Tuan Muda klan Nambung terluka nantinya. Licik betul Pak Tua ini rupanya. Berpindah ke arena pertarungan, ragam pukulan dan bantingan sudah dipertunjukkan, disertai teriakan dan longlongan kata tolong bergantian dengan teriakan kata ampun terdengar di arena pertandingan. Berpindah ke lorong menuju arena pelatihan bela diri, ketua klan Nambung dan klan Wangsang berjalan menuju tempat dilaksanakannya pertandingan. Jongsen kami sangat energik sejak dia masih muda. Ketika dia bertanding dengan teman-temannya, lawannya seringkali terluka parah. Namanya juga anak-anak, dengan sparring mereka dapat membangun persahabatan dan mengembangkan seni bela dirinya. Ucap ketua klan Wangsang memuji anaknya dengan yakinnya. Orang dewasa yang ikut campur dalam pertarungan anak-anak, sama memalukannya dengan. Belum usai tetua itu berbicara, terperanjat dia, kaget pastinya, melihat kejadian di depannya, putra sulungnya babak belur, bersujud memohon ampun kepada Cheon. "Seung ah. Apa yang terjadi?" Terbelalak mata Pak Tua itu. "Nambung Cheon, dasar bajingan, aku tidak akan membiarkan ini terjadi," teriak tetua klan Wangsang sembari memusatkan energi di telapak tangannya kemudian melompat menyerang ke arah Cheon. Sepersekian senti serangan itu mengenainya, Cheon kemudian bergeser untuk menghindari. Baktrak blong remnya, serangan itu pun tak mungkin dibatalkan, kemudian menyasar menghantam tubuh anaknya. Makin geram Pak Tua itu tentunya. Lesatan hantaman kembali dia luncurkan, tambah besar porsi kekuatan yang dia kerahkan. Hingga Cheon hendak menghadapi serangan tersebut, ledakan terjadi dibuatnya. Kali ini patriark klan Nambung turut serta, menghentikan serangan ketua klan Wangsang John yang cukup berbahaya kiranya. "Mari kita berhenti di sini," ucap patriark klan Nambung. "Tidak bisakah Anda melihat anak saya di sana? Bahkan jika itu sebuah sparring, bukankah itu sudah terlalu berlebihan Tuan?" teriak ketua itu dengan marahnya. "Memangnya kenapa? Apakah kau ingin mengajukan tuntutan atas cedera yang dilakukan selama sparring?" ucap patriark keluarga Nambung. "Seperti yang kau katakan sebelumnya, itu pertandingan yang adil, bukankah hal bodoh jika meminta pertanggungjawaban seseorang atas cedera dalam pertandingan yang adil?" ucap Hua mengembalikan apa yang disampaikan ketua klan Wangsang. "Mari kita akhiri," ucap patriark Nambung kepada ketua klan Wangsang. "Kekalahan hari ini, aku akan mengingatnya," teriak ketua klan Wangsang tak dapat berbuat apa-apa. "Gagal menepati kata-katamu sendiri, juga serangan yang kau lakukan kepada cucuku. Aku sudah cukup berbaik hati," ucap patriark keluarga Nambung mengintimidasi.
Kau sebaiknya mengingat hal itu, sekarang enyahlah dari pandanganku, ucapnya melanjutkan. Dan kamu, ikutlah denganku, ajak Patriark kepada Cheon. Berpindah ke ruang Patriark klan Namgung. Berbagai macam hal ditanyakan kepada Cheon, hingga akhirnya Patriark klan menanyakan apa yang Cheon inginkan. Cheon kemudian meminta izin untuk kembali ke akademi, selain itu dia juga meminta pedang milik ibunya yang juga merupakan harta utama untuk diberikan kepadanya. Penolakan sempat disampaikan oleh Bibi Hua, namun Patriark keluarga pada akhirnya memberikannya. Sang Patriark sepertinya khawatir kepada cucunya, akan tetapi, Cheon meyakinkan bahwa Cheon akan menghadapi orang yang dulunya tidak menerimanya. Waktu pun berlalu, tibalah saatnya Cheon pergi ke akademi. Di tengah perjalanan, terlihat Jungsen tengah menyambutnya. Bukan tanpa sebab, pada pertarungan sebelumnya, Jungsen diperintahkan untuk menemaninya berangkat ke akademi bersama. Oke teman-teman, kita akhiri dulu alur ceritanya. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe channel ini, serta hidupkan notifikasinya, agar kamu tahu update video baru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.